Pengetahuan tentang PK sangat berguna bagi guru-guru di sekolah dasar karena PK dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik. Meskipun bukan calon guru PK, tetapi pengetahuan tentang penyelenggaraan PK bisa diterapkan dalam memberikan layanan pendidikan yang lebih komprehensif. Fungsi PK dalam SD yang relevan dengan proses pendidikan formal. Guru dapat menggunakan PK untuk membantu siswa memahami potensi, bakat, minat, dan profil belajar siswa. Guru dapat mencegah timbulnya masalah yang lebih kompleks di masa depan. Orientasi PK dalam konteks SD yang difokuskan pada orientasi yang sesuai dengan profil belajar siswa, yaitu memberikan bekal keterampilan kepada siswa agar mereka dapat menghindari masalah yang mungkin timbul nanti, memfasilitasi perkembangan belajar siswa dengan membuat rencana yang jelas untuk masa depan. Asas-asas dan prinsip-prinsip PK. Prinsip kebebasan yaitu hak siswa untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses belajar dan mengajar. Kolaboratif antara guru, konselor, dan orang tua dalam mendukung perkembangan siswa. Penerapan PK dalam kelas di SD. Memberikan layanan tambahan seperti bimbingan grup atau individual, menggunakan metode diskusi interaktif untuk memotivasi partisipasi siswa dalam proses belajar. Profil guru yang berkualitas sangat penting dalam penyelenggaraan dan keberhasilan pendidikan. Guru yang berkualitas tidak hanya memiliki pengetahuan akademik yang baik, tetapi juga keterampilan interpersonal dan pedagogis yang memadai. Karakteristik guru yang berkualitas mampu menjelaskan materi pelajaran dengan cara yang mudah dipahami, menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, menguasai materi pelajaran yang diajarkan, serta cara penyampaian yang efektif, membangun kolaborasi yang baik dengan orang tua siswa serta rekan sejawat. Sebagai calon guru SD yang berkualitas, penting untuk memahami peran PK dalam mendukung perkembangan siswa, seperti dapat mengintegrasikan materi PK ke dalam pelajaran sehari-hari, dapat berkomunikasi yang empatik dengan siswa, dapat menyempatkan waktu khusus untuk sesi konseling individual bagi siswa yang membutuhkan bantuan lebih dalam, dapat memanfaatkan teknologi seperti menggunakan platform digital. Memahami karakteristik peserta didik sangat penting bagi seorang guru karena ia memainkan peran sentral dalam proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Mengapa memahami karakteristik peserta didik itu penting? Dengan memahami ciri-ciri unik setiap siswa, guru dapat merancang strategi belajar yang optimal untuk mereka. Ketika guru memahami minat dan bakat siswa, ia dapat membuat materi belajar yang lebih menarik. Karakteristik peserta didik yang perlu dipahami yaitu etnis dan budaya siswa, status sosial ekonomi, minat dan bakat, serta gaya belajar visual, auditif, atau kinestetik. Cara memahami karakteristik peserta didik: menganalisis umum melibatkan observasi, mengidentifikasi kemampuan awal, dan menganalisis hasil tes atau ujiannya. Dalam konteks PK di sekolah, terdapat 9 layanan PK yang penting untuk dipahami dan diterapkan. Yang pertama, layanan orientasi ini bertujuan untuk membantu siswa mengenal lingkungan, termasuk sekolah, teman, dan guru. Misalnya, mengadakan kegiatan pengenalan sekolah bagi siswa baru seperti tur keliling sekolah dan berkenalan dengan fasilitas yang ada. Kemudian yang kedua, layanan informasi dengan memberikan informasi yang relevan kepada siswa mengenai berbagai aspek pendidikan, seperti mengadakan sesi informasi tentang kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia di sekolah. Kemudian yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran dapat membantu siswa dalam menentukan pilihan yang tepat berdasarkan minat dan bakat mereka. Misalnya, mengadakan tes bakat dan memberikan hasilnya kepada siswa sebagai panduan untuk memilih kegiatan atau jurusan yang sesuai. Kemudian yang keempat, layanan bimbingan belajar dengan memberikan dukungan kepada siswa dalam proses belajar agar mereka dapat mencapai prestasi akademik yang optimal, yaitu dengan mengadakan kelas tambahan atau kelompok belajar bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam mata pelajaran tertentu. Kemudian
Yang kelima, layanan konseling perorangan dengan memberikan bantuan secara individu kepada siswa yang menghadapi masalah pribadi atau akademik. Misalnya, sesi konseling satu-satu siswa yang mengalami stres akibat tekanan akademik. Kemudian yang keenam, layanan konseling kelompok dengan menyediakan konseling dalam format kelompok untuk membahas isu-isu bersama yang dihadapi oleh sekelompok siswa. Misalnya, mengadakan kelompok diskusi untuk siswa tentang cara mengatasi bullying di sekolah. Kemudian yang ketujuh, layanan mediasi dengan membantu menyelesaikan konflik antara siswa atau antara siswa dengan guru melalui proses mediasi, seperti mengadakan sesi mediasi bagi dua siswa yang terlibat konflik untuk mencari solusi bersama. Kemudian yang kedelapan, layanan advokasi dengan membela hak-hak siswa dan membantu mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan dari pihak sekolah atau orang tua. Misalnya, membantu seorang siswa yang merasa terdiskriminasi mendapatkan perhatian dari pihak sekolah dengan mengajukan keluhan secara formal. Kemudian yang terakhir yaitu layanan dukungan sistem, yaitu memberikan dukungan kepada siswa pendidikan secara keseluruhan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, seperti berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat untuk mengadakan seminar.